Good day, everyone. Let me introduce myself. My full name is Ananda Regina Sarimage. You can call me Nanda. I now in 11th grade, especially in science. Okay, I from Sabu and Rote. Sabu and Rote is one of islands in East Nusa Tenggara. Okay. You give the question why I very like Belu. Why I very like Belu? Maybe one of this I very like Belu because I was born in here. Now, and any reason is I very like Belu because Belu nature was never contaminated. Like the sea was so clear, like Pasir Putih, Sukarlaran, and did you know the sea has a very full mangrove tree. Second, I very like Belu because Belu is one of city in Indonesia that border with another country. I very like it, and third, I very like Belu because Belu have many ethnic like Tetun ethnic and Kemak. Yes, like this. It's the reason why I very like Belu. Kembali tadi itu, Pasir Putih memang indah, tapi pantai begitu kotor, banyak sampah. Pernah lihat? Tidak. I think is so dirty because maybe is people in Belu, they are not has to keep the nature of Belu. Jadi bagaimana bisa mengatasi masalah sampah itu yang menghancurkan pemandangan yang begitu indah itu? Bisa juga dalam bahasa Indonesia boleh. Mungkin menurut saya dia itu pemerintah dari Indonesia, khususnya dari Belu sendiri, mereka itu harus mencanangkan beberapa program, setidaknya beberapa program yang untuk tentang keindahan alam, karena seperti yang kita ketahui tidak semua orang di Indonesia mengetahui keindahan alam, apalagi dunia. Jadi kalau misalnya pemerintah sendiri tidak punya kemauan untuk menjaga dari keindahan alam itu sendiri, tentu dengan sendirinya orang-orang tidak akan tahu. Jadi sekarang Kadis samping beliau membalas sikap rencana pemerintahnya. Di situ di belakang beliau. Kan tadi dia bilang soal tindak apa itu dari pihak pemerintah kan, masalah soal lingkungan dunia. I stay here. I have one dream. Not of all peoples in Indonesia, in world, especially in Indonesia, know the beautiful side of Belu. So I think it's to increase. Oke, jadi sekarang Pak Kadis bisa menjelaskan bagaimana programnya pemerintah agar bisa melindungi lingkungan hidup yang dilestarikan tanpa sampah. Dalam bahasa Indonesia ya? Iya, boleh. Ya, memang program pemerintah Indonesia tentu selalu ada untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam
agar tetap jaga terlestarikan dan terlindung dari segala macam pengrusakan atau degradasi lingkungan. Tapi juga harus dalam kerjasama dengan masyarakat lingkungan, karena pemerintah itu dimanapun dia punya posisi fungsinya hanya regulator, fasilitator. Yang berperan itu adalah yang hidup dan menggunakan lingkungan setiap hari, yaitu masyarakat. Karena itu soal perlindungan, pengembangan, kelestarian lingkungan yang kondusif untuk hidup manusia harus bekerja sama semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki peran potensial untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Nola, ada pertanyaan kepada beliau? Saya memberikan pertanyaan. Tadi kan mau bilang perlu adanya kerjasama dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat ingin memberikan kerjasama, tapi tidak pernah ada benda-benda yang mendukung untuk kebersihan. Contohnya gini, kita pergi ke pantai. Saya tidak pernah melihat tempat sampah di pantai yang diberikan oleh pemerintah untuk membuang sampah. Saya tidak pernah melihat hal tersebut. Bagaimana masyarakat ingin membuang sampah, tapi tidak ada tempat sampahnya. Ya, itu kritik yang bagus yang membangun kepada pemerintah. Memang itu ada sesuatu kenyataan yang harus kita terima, satu kritik yang baik. Bertahap pemerintah akan memperhatikan setiap destinasi wisata dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kebersihan seperti bak sampah maupun tenaga kebersihan. Untuk pasir putih memang kita masih dalam perjuangan untuk melengkapi peralatan-peralatan maupun tenaga-tenaga yang bertanggung jawab terhadap kebersihan itu. Tapi terlebih kita juga harapkan, karena di sana ada kelompok namanya kelompok sadar wisata yang sudah kita bentuk. Setiap destinasi kita bentuk satu kelompok partisipasi masyarakat, yaitu kelompok sadar wisata. Itu adalah kelompok yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan destinasi. Tapi kelompok itu pun memang perlu pembinaan dari pemerintah. Jadi dia pun tidak bisa berfungsi kalau tidak ada advokasi, stimulasi, dorongan dari pemerintah. Kira-kira kapan terpasang tempat sampah di pantai Pasir Putih? Kira-kira saja. Ya, paling lambat tahun depan itu kita sudah programkan. Memang tahun lalu kita programkan dalam APBN, tapi sampai hari ini nasib APBN-nya belum terrealisasi. Kita sudah programkan untuk mobil sampah, bak sampah, motor sampah, untuk Pasir Putih, Kolam Susu, Teluk Gurita, dan beberapa destinasi lain yang sering digunakan sebagai tempat rekreasi. Namun itu masih dalam perjuangan, dan kita harus akui APBD kita masih dalam kondisi terbatas akibat dari pemekaran kabupaten, sehingga kue yang tadinya satu dipotong dua, sehingga agak terbatas. Jadi kita semua harap maklum itu, tapi pemerintah akan tetap memperhatikannya. Maksud saya, bagaimana saudari? Bentuklah tim pembersihan kota Atambua dan sekitarnya dari kawan-kawan secara sukarela, tapi diantar oleh senderang Pemda hari Sabtu atau Minggu, kumpulkan semua sampah dibawa ke kota. Bagaimana? Saya rasa sangat bisa, tapi yang menjadi permasalahannya itu tergantung dari pribadinya. Kita tidak tahu pribadi tiap masing-masing orang itu berbeda. Ada juga orang yang begitu peduli, ada juga orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang sama sekali tidak peduli. Ini cuma tempat rekreasi, toh kalau mau buang sampah saja. Tapi kan tergantung, ada beberapa orang juga. Sekarang bagaimana cara agar kita itu bisa dari diri kita sendiri itu punya rasa bahwa satu cinta sapung alam, saya tinggal di sini, saya harus menjaganya juga.
Jadi sekarang sudah ada satu. Ada kawan-kawan yang mau bergabung. Pergilah sana Tapi dan mungkin kasih contoh yang baik. Apa? perlu pelatihan lagi, mungkin ada juga Latihan? Tidak ya ada tidak, latihan. pokoknya kesadarannya juga teman-teman ini kan bisa saja sedikit, tapi kemana laut itunya begitu luas, tapi bukan mengatakan bahwa tidak mungkin bisa membersihkan, tidak juga, tapi dilihat lagi kita harus mencari teman-teman yang benar-benar mau ikut. Tapi bisa saja bilang tiap hari Sabtu Minggu kita pergi, dan bisa saja minggu depan mereka langsung bilang karena mereka rasa hari Minggu ini capek, mereka tidak datang lagi selanjutnya. Jadi seperti itu. Saya paham juga. Oke, terakhir keterampilanmu apa? Maybe singing, drawing. Mohon diperkenalkan satu lagu atau apa, tarian atau Singing. I want to sing one of song of East Nusa Tenggara. This is Bolelebo. Bolelebo, ita Nusa Lelebo. Bolelebo, ita Nusa Lelebo. Malole ta malole, di belakang bisa ita Nusa ne malole. Malole ta malole, ita Nusa ne malole. Terima kasih banyak. Iya.